Dampak pembatasan untuk akun kita itu bisa membuat akun kita itu sulit berkembang. Karena informasi ini penting sekali buat kalian. Jadi simak video ini sampai selesai. Jangan sampai kalian skip biar tidak terjadi kesalahpahaman di antar kita. Dan tentunya kalau kalian nontonnya sampai selesai, kalian bisa berkomentar sesuai dengan isi konten. Bukan hanya sekedar komen salam interaksi ataupun salam SKSD aja. Jadi usahakan berkomentar itu sesuai dengan isi konten agar komentar kalian itu bisa terbaca sistemnya sebagai komentar yang relevan. Sehingga komentar kalian itu dimunculkan oleh sistem Facebooknya. Karena komentar yang tidak relevan itu artinya komentar kalian akan disembunyikan oleh sistem Facebooknya. Dan sudah pasti itu komentar yang mengandung spam. Jadi hati-hati ya ketika berkomentar di postingnya orang lain ya guys. Jadi langsung aja kita ke pembahasan. Dampak pembatasan untuk akun kita. Jadi akun-akun yang terkena pembatasan biasanya mereka ditandai oleh sistem Facebooknya. Yaitu melakukan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan dan itu ditandai spam. Sehingga aktivitas mereka itu dibatasi seperti mereka itu tidak bisa berkomentar, mereka tidak bisa like, mereka tidak bisa posting, pokoknya mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi pembatasan ini bukan hanya tidak bisa like dan tidak bisa komen saja, tapi ada yang bahkan sampai tidak bisa posting. Nah, kalau sudah seperti ini tentunya ini akan membuat kinerja akun kita itu menurun. Biasanya kita itu bisa memposting konten, ini tidak bisa memposting konten. Tentunya ini sangat merugikan akun kita sendiri. Karena sifat pembatasan itu menurunkan jangkauan akun kita. Jadi akun-akun yang terkena pembatasan itu biasanya jangkauannya itu akan menurun secara drastis atau bisa dibilang menurun secara anjlok. Nah, yang mungkin biasanya mendapatkan tayangan 1000 atau 2000 penayangan ini menurun banget bisa mencapai 500 atau hanya 400 tayangan atau bahkan bisa di bawah itu bisa 200 atau bahkan 100 penayangan saja. Jadi akun-akun yang terkena pembatasan atau bahkan akun-akun yang melakukan pelanggaran biasanya jangkauan mereka akan diturunkan oleh pihak Facebooknya. Biasanya postingannya mereka mungkin bisa menjangkau banyak akun, tapi setelah mereka terkena pembatasan atau bahkan melakukan pelanggaran, biasanya postingannya mereka akan menurun secara drastis juga. Nah, kalau sudah menurun dari segi tayangan, berarti orang yang melihat kontennya mereka juga akan ikutan menurun. Nah, kalau dari segi tayangannya saja sudah menurun, berarti orang yang melihat konten kita itu biasanya akan sangat sedikit, dan orang yang akan berinteraksi juga biasanya akan sangat sedikit, dan biasanya orang yang akan memfollow juga biasanya akan sangat sedikit, dan bahkan cenderung tidak ada yang mengikuti kita karena konten-konten kita itu tidak direkomendasikan seperti biasanya. Apakah ada notifikasi pembatasannya Bunda? Kadang ada notifikasinya, kadang juga tidak ada notifikasi pembatasannya. Jadi satu teguran biasanya kita dibatasi aktivitas kita selama 1 jam. 2-6 teguran itu kita akan dibatasi untuk sejumlah fitur. Seperti tidak bisa memposting di grup dalam waktu yang terbatas, tidak bisa like dan tidak bisa komen. 7 teguran biasanya kalian akan mendapatkan pembatasan 1 hari untuk membuat konten. Nah, biasanya sih tidak bisa memposting konten, tidak bisa berkomentar atau bahkan tidak bisa like. Nah, 8 teguran kalian akan mendapatkan pembatasan selama 3 hari untuk membuat konten. Jadi selama 3 hari kalian itu tidak bisa membuat konten, yaitu termasuk memposting, tidak bisa berinteraksi, dan lanjut 9 teguran kalian akan mendapatkan pembatasan selama 7 hari untuk membuat konten. Nah, itu termasuk juga tidak bisa memposting konten dan juga tidak bisa berinteraksi selama 7 hari. Dan 10 teguran ataupun lebih kalian akan mendapatkan pembatasan selama 30 hari untuk membuat konten. Jadi hitungan pembatasan itu selama 28 hari. Jadi selama 28 hari ini kalau kalian terus mendapatkan pembatasan, artinya akun kalian yang jadi taruhannya. Bisa jadi akun kalian karena sering mendapatkan pembatasan dan akhirnya dianggap akun spam oleh sistem Facebook ya. Bisa jadi akun kalian seperti terkena shadow ban. Kalian upload, kalian posting konten, tapi yang lihat konten kalian ataupun visibilitas konten kalian itu tidak terlihat oleh akun-akun lain. Sehingga penayang kalian itu bisa sangat sedikit sekali dari biasanya. Yang like sedikit, yang komentar sedikit, apalagi yang memfollow kalian. Karena tayang kalian juga turun secara drastis. Apalagi yang akan memfollow kalian. Karena dari segi tayangannya saja kurang direkomendasikan atau rekomendasi kalian itu dikurangi oleh sistem Facebooknya. Jadi jaga akun kalian agar tidak terjadi pembatasan. Makanya aktivitas apapun di Facebook ini harus kalian jaga. Baik itu ingin memfollow orang lain, berinteraksi atau saling mengunjungi terlalu sering. Ini juga semuanya bisa dianggap spam kalau aktivitas kalian itu terlalu berlebihan. Sistemnya itu menganggap aktivitas kalian itu mencurigakan sehingga kalian dibatasi karena aktivitas kalian sudah menjurus ke arah spam. Jadi pembatasan itu terjadi karena aktivitas kalian itu dianggap aktivitas spam oleh sistem Facebooknya. Makanya aktivitas kalian itu dibatasi oleh pihak Facebooknya guys.